Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW merupakan perjuangan panjang yang penuh strategi dan pengorbanan. Setelah menghadapi berbagai penolakan di Mekah, Nabi kemudian hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, masyarakat Madinah atau Yatsrib terdiri dari berbagai kelompok, terutama suku Aus dan Khazraj, serta komunitas Yahudi. Hubungan antar suku sering diwarnai konflik dan peperangan, sehingga kondisi sosial masyarakat belum stabil. Keadaan ini membuka peluang bagi hadirnya sosok pemimpin yang mampu menyatukan dan mendamaikan mereka. Setelah hijrah terjadi perubahan sosial yang signifikan. Masyarakat Madinah yang majemuk mulai diarahkan pada kehidupan yang lebih teratur dan harmonis melalui pendekatan komunikasi yang bijaksana dan dialogis. Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga membangun hubungan sosial yang kuat di tengah keberagaman. Keberhasilan perubahan sosial ini menunjukkan bahwasanya dakwah bukan hanya aktivitas keagamaan, melainkan juga proses transformasi masyarakat secara menyeluruh. Terbentuknya tatanan sosial yang lebih stabil dan solid menjadi bukti keberhasilan dakwah Nabi dalam membangun struktur masyarakat yang terorganisir. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah yang efektif harus memahami kondisi sosial masyarakat terlebih dahulu. Nabi tidak langsung mengubah semuanya secara drastis, tetapi melakukan pembinaan bertahap. Ini mengajarkan bahwa perubahan sosial melalui dakwah memerlukan kesabaran, strategi, dan pemahaman terhadap realitas yang ada. Pada periode Madinah, dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan secara terbuka dan terstruktur. Salah satu langkah penting adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor untuk memperkuat solidaritas umat Islam. Selain itu, pembangunan masjid menjadi pusat ibadah, pendidikan, dan musyawarah umat. Metode dakwah yang digunakan meliputi pembinaan akidah, penguatan ukhuwah, penegakan hukum, serta diplomasi dengan kelompok lain. Strategi ini menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan politik. Salah satu strategi politik dakwah yang paling penting adalah penyusunan Piagam Madinah sebagai dasar kesepakatan hidup bersama antara berbagai kelompok masyarakat. Piagam ini menjadi fondasi kehidupan yang damai dan tertib di Madinah. Selain itu, hubungan antara dakwah dan kekuasaan pada periode Madinah bersifat integratif, di mana kekuasaan digunakan sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai Islam dan keadilan sosial. Strategi dakwah Nabi di Madinah menunjukkan bahwa dakwah membutuhkan sistem pendukung. Ajaran agama akan lebih efektif ketika didukung oleh struktur sosial dan aturan yang jelas. Ini membuktikan bahwa dakwah bukan hanya soal ceramah, tetapi juga soal membangun peradaban. Pada periode Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya berperan sebagai penyampai wahyu, tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat dan kepala pemerintahan. Peran ini menunjukkan bahwa dakwah pada masa Madinah telah berkembang menjadi sistem kehidupan yang menyeluruh. Rasulullah SAW membina akidah umat, mengatur hubungan sosial, serta menetapkan hukum yang berlaku bagi masyarakat. Kekuasaan tidak dijadikan alat penindasan, melainkan instrumen untuk menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Selain itu, kepemimpinan Nabi juga terlihat dalam penyusunan Piagam Madinah yang mengatur hak dan kewajiban seluruh kelompok masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim. Piagam ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad SAW menerapkan prinsip keadilan, toleransi, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan bernegara.
Kemampuan Nabi dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat yang beragam juga menjadi faktor penting dalam kepemimpinannya. Pendekatan komunikasi antar budaya yang beliau lakukan mampu meredam konflik dan membangun kepercayaan antar kelompok. Peran ganda Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa dakwah tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Seorang pemimpin dakwah harus memiliki integritas moral dan kemampuan mengatur masyarakat secara adil. Dari sini dapat dipahami bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan hanya soal kekuasaan, melainkan tentang amanah dan pelayanan kepada umat. Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama, adanya dukungan kuat dari kaum Ansor yang menerima dan melindungi Nabi serta kaum Muhajirin. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor menjadi fondasi solidaritas umat Islam. Kedua, strategi sosial yang diterapkan Nabi mampu menciptakan struktur masyarakat yang terorganisir dan harmonis. Pembentukan sistem sosial yang jelas menjadikan umat Islam memiliki arah dan tujuan bersama. Ketiga, metode dakwah yang digunakan bersifat fleksibel dan menyesuaikan kondisi masyarakat. Rasulullah menggunakan pendekatan persuasif, dialog, keteladanan, serta kebijakan politik yang bijaksana. Strategi ini membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan. Keempat, adanya Piagam Madinah sebagai dasar kesepakatan bersama menciptakan stabilitas sosial dan keamanan. Stabilitas ini sangat penting agar dakwah dapat berkembang tanpa gangguan internal. Keberhasilan dakwah Nabi di Madinah membuktikan bahwa dakwah membutuhkan perencanaan, dukungan sosial, dan kepemimpinan yang kuat. Dakwah tidak hanya bergantung pada penyampaian ajaran, tetapi juga pada kemampuan membangun sistem yang mendukung nilai-nilai tersebut. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa dakwah masa kini pun perlu memperhatikan kondisi sosial, membangun kerjasama, dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.